Om Swastiastu. Kami ucapkan terima kasih kepada Dr. Ikomang Adi Kurniawan, Saputra SEMSA AKCA selaku dosen mata kuliah studi kelayakan bisnis, karena pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan mengenai analisis studi kelayakan bisnis usaha dagang yang bernama Bananagi. Sebelum memulai presentasi, ada baiknya kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Nikarya Putri Cahyani, NPM 202132121166. Perkenalkan, nama saya Ninyoman Hadiatnyani dengan NPM 202132121151 dan rekan saya. Perkenalkan, nama saya Ani Putu Anggi Putri Aryani dengan NPM 202132121179. Perkenalkan, nama saya Niputu Rida Putri dengan NPM 202132121309 dan rekan saya. Perkenalkan, nama saya Niputu Dian Oktaviani dengan NPM 202132121559 dan saya kembalikan ke moderator. Baik, untuk materi pertama akan dijelaskan oleh saya sendiri mengenai profil perusahaan. Nama usaha Bananagi, jenis usaha di bidang dagang, alamat perusahaan Jalan Tukar Badung nomor 10 Renon Denpasar Selatan, waktu operasional Senin sampai Sabtu pukul 14 sampai 21 WITA. Nama pemilik Adi Adnyani, nomor telepon 085 737 602 796. Bananagi adalah salah satu jenis makanan olahan dari buah pisang. Buah pisang merupakan buah yang hampir diterima oleh seluruh kalangan, baik dari bayi sampai orang tua maupun dari kalangan menengah ke bawah sampai menengah ke atas. Berikutnya ada kondisi perusahaan. Bananagi menggunakan sistem produksi, pemasaran, dan pencatatan keuangan yang masih sederhana. Alat yang digunakan yaitu wajan, kompor, dan alat penggorengan lainnya. Alat ini sudah cukup membantu usaha Bananagi dalam produksi produk olahan dalam jumlah besar maupun kecil. Berikutnya ada mengenai visi dan misi perusahaan. Visi dari perusahaan tersebut yaitu memanfaatkan dan meningkatkan hasil olahan pisang menjadi produk makanan yang menarik dan bervariasi sehingga meningkatkan nilai jual hasil olahan pisang yang dapat diterima masyarakat luas sebagai alternatif pengganti cemilan. Adapun misi dari perusahaan tersebut, yang pertama, memperkenalkan produk pisang berupa Bananagi kepada konsumen, yaitu mempromosikan keunggulan produk dan manfaatnya bagi tubuh. Yang kedua, ada meningkatkan kualitas produk dari bahan yang digunakan, rasa, kebersihan produk, dan nilai gizi. Yang ketiga, memperluas akses pemasaran produk. Berikutnya, adapun struktur dari organisasi tersebut. Yang pertama, ada owner ke pekerja. Owner tersebut berperan mengawasi jalannya perusahaan secara umum, berperan penting dalam menentukan harga dan arah pengembangan perusahaan. Ada juga memberikan pengarahan dan menentukan standar kinerja dalam rangka pencapaian visi dan misi perusahaan. Dan yang terakhir, memeriksa semua laporan yang diperlukan secara berkala. Adapun struktur organisasi selanjutnya ada karyawan yang bertugas membuatkan pesanan pembeli dan melayani pembayaran di kasir. Sekian dari presentasi dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya, aspek legalitas.
Analisis kesesuaian bisnis dengan hukum. Usaha Banana Nagih merupakan usaha perseorangan yang dikelola oleh Adiatnyani. Menurut peraturan perundang-undangan, tidak ada peraturan yang mengatur badan usaha perorangan, hanya diperlukan izin pemohonan dari kantor perizinan setempat. Dari hasil observasi yang telah dilakukan, usaha Banana Nagih telah memiliki persyaratan perizinan, yaitu NPWP, karena dapat dilihat dari fasilitas pelayanan online yang sudah terdaftar di GoFood, yang salah satu persyaratan pendaftaran memerlukan NPWP. Banana Nagih belum memiliki izin usaha yang lengkap, hanya memiliki NPWP, izin lokasi secara lisan, dan izin sewa tempat. Selanjutnya, aspek lingkungan. Analisis lingkungan operasional. Yang pertama ada pesaing. Jika ditinjau dari jumlah pesaing dan usaha sejenis, maka pesaing usaha Banana Nagih yaitu usaha pisang kres dan usaha pisang goreng mande yang bersama-sama mengelola produk pisang. Yang B, pemasok. Bahan baku utama pembuatan Banana Nagih yaitu pisang. Yang ketiga, pelanggan. Banana Nagih memiliki pelanggan yang rata-rata merupakan remaja dan dewasa, baik laki-laki maupun perempuan. Pelanggan yang datang kebanyakan berasal dari kalangan pelajar atau mahasiswa dan pekerja. Yang terakhir ada pegawai. Jumlah pegawai di usaha Banana Nagih terdapat 1 orang yang merupakan kerabat dekat pemilik usaha Banana Nagih. Selanjutnya, analisis lingkungan dekat atau industri. Banana Nagih yang berada di Jalan Raya Tukat Badung sangat potensial mengingat lokasi tersebut berada di Jalan Raya Renon yang strategis, dan dari segi transportasi juga mudah. Bahan baku utama Banana Nagih mudah ditemukan di daerah tersebut. Yang selanjutnya, analisis lingkungan jauh. Kondisi lingkungan yang jauh yang paling berperan di sini adalah lingkungan sosial budaya, terutama faktor sosial dalam hal gaya hidup. Gaya hidup sangat berpengaruh karena pelanggan Banana Nagih kebanyakan anak muda yang menyukai sesuatu yang sedang tren atau kekinian. Secara sosial budaya, adanya globalisasi menyebabkan bergesernya pola hidup masyarakat, termasuk selera makanan yang semakin beragam. Adanya hasil sosial yang mana menciptakan masyarakat mulai berminat pada hal-hal baru dan hal kuliner, membuat masyarakat berlomba-lomba mencoba kuliner baru dan memamerkannya di media sosial, tak terkecuali makanan olahan pisang Banana Nagih. Aspek pasar. Analisis potensi pasar. Berdirinya suatu usaha dan tetap bertahannya usaha di dalam pasar ketika usaha tersebut sudah dapat melihat potensi dan mengoptimalkan potensi yang dia miliki, baik berupa permintaan, potensi sumber daya, potensi konsumen yang ia bidik, hingga potensi meningkatkan kualitas dari usaha tersebut, terutama untuk potensi pasar. Faktor produksi dari Banana Nagih sampai saat ini tidak mengalami kendala, khususnya pada penyediaan bahan baku. Sampai saat ini Banana Nagih telah memiliki 2 tempat pemasok pisang yang terpercaya. Selain itu, bahan-bahan yang digunakan untuk membuat produk juga mudah diperoleh karena menggunakan bahan-bahan yang umum dijumpai di pasaran. Analisis persaingan. Selain pisang keju kres, di wilayah Renon ada juga olahan pisang lain yang menjadi pesaing Banana Nagih. Usaha itu adalah pisang goreng mande. Pisang goreng ini hampir mirip dengan pisang keju kres, namun olahan ini dengan pisang digoreng tipis dan diberi topping sesuai pilihan tanpa adanya kremes. Kedua usaha ini yang menjadi pesaing dari Banana Nagih, namun hingga saat ini pemilik Banana Nagih tetap percaya bahwa produk yang ia miliki kualitas terbaik. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Analisis proyeksi permintaan potensial. Jumlah permintaan Banana Nagih ini setiap harinya relatif sama. Pada 3 bulan awal berdirinya usaha, bisnis ini telah berhasil menjual sekitar 1000 box Banana Nagih. Selanjutnya ada aspek pemasaran. Analisis strategi pemasaran untuk mencapai permintaan potensial. Media pemasaran Banana Nagih ini dapat dikatakan sudah lumayan baik karena strategi pemasaran yang ada tidak hanya dari mulut ke mulut atau personal selling atau promosi oleh konsumen atau public relation, namun sudah menggunakan perkembangan teknologi yang ada saat ini. Sekarang ini pemilik usaha memilih menggunakan Instagram dan pamflet untuk mempromosikan. Selain itu, Banana Nagih juga dapat ditemui di aplikasi GoFood.
Selain itu, pemilihan tempat untuk mendirikan outlet juga lumayan strategis karena berada di pinggir jalan raya yang dilalui oleh banyak pengguna jalan dan juga dekat dengan sekolah-sekolahan, rumah sakit, dan tempat untuk mengakses Wi-Fi atau Telkom. Selanjutnya ada strategi pemasaran, satu segmentation. Segmentation geografis yaitu masyarakat semua kalangan yang melintasi Jalan Tukat Badung 10, Renon, dan Pasar Selatan Bali. Kedua, segmentation demografis yaitu bisnis Bananagi menyasar konsumen dari kalangan anak muda atau remaja karena dari segi lokasi Bananagi dekat dengan sekolahan. Namun, tidak menutup kemungkinan orang dewasa juga menjadi sasaran karena daerah bisnis tersebut juga terdapat pusat perkantoran. Segmentation psikografis, Bananagi melihat peluang bisnis dari fenomena gaya hidup masyarakat, terutama anak muda yang saat ini menyukai sesuatu produk olahan makanan yang sedang tren. Yang kedua ada targeting, yaitu masyarakat umum di kawasan Renon, terutama usia remaja. Yang ketiga, positioning. Produk Bananagi memiliki keunikan dari olahan produk pisang lain, yaitu pada proses pengolahan awal produk. Proses pengolahan tersebut membuat tekstur pisang menjadi lebih empuk, namun meskipun empuk, bentuk pisang masih terlihat. Produk olahan pisang Bananagi juga memiliki varian rasa yang menarik, seperti green tea, dark chocolate, taro, tiramisu, white choco, blueberry, dan lain-lain. Selanjutnya ada aspek teknis, analisis lokasi bisnis. Bananagi terletak di Jalan Tukat Badung 10, Renon, dan Pasar Selatan Bali. Letak lokasi bisnis juga sangat strategis dan dekat dengan pasar atau konsumen karena berada di pinggir jalan raya dan juga dekat dengan pusat perkantoran, rumah sakit, dan sekolahan. Bananagi mempertimbangkan letak pabrik, gudang, dan kantor dekat dengan pasar agar dapat menekan biaya produksi pada bahan baku. Akses jalan raya yang sudah teraspal dan lokasi bisnis tepat di depan jalan raya dapat menekan waktu perjalanan dan biaya pengantaran bahan baku. Ketersediaan sumber energi listrik dan air untuk kegiatan produksi sudah mencukupi. Selanjutnya, analisis layout pabrik. Layout yang digunakan Bananagi merupakan gabungan tata letak gudang, kantor, dan produk. Kantor, gudang, dan tempat produksi berada dalam satu kawasan atau satu tempat, sehingga memudahkan pengolah dalam mengelola dan mengefisiensikan biaya sewa dan atau pembangunan gudang tertentu. Berikut ini bisa dilihat gambar dari layout pabrik pada layar, yaitu dengan keterangan kursi dan meja tepat tempat pembeli duduk berada di luar atau outdoor. Sekian penjelasan dari saya, dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan aspek manajemen dan sumber daya manusia, yaitu ada analisis kebutuhan tenaga kerja. Banyaknya tenaga kerja, satu orang dan satu pemilik dengan mengambil kasus permintaan Bananagi 400 box per bulan dengan asumsi pekerja hanya mengerjakan satu produk dalam sebulan dengan waktu kerja normal 7 jam per hari, atau satu orang pekerja 182 jam 7 dikali 26 dalam sebulan, serta untuk memproduksi satu box Bananagi membutuhkan waktu 10 menit. Next, ada analisis struktur organisasi. Struktur organisasi adalah susunan dan hubungan-hubungan antar komponen, bagian, dan posisi bagian dalam suatu perusahaan. Struktur organisasi ini memang menentukan perusahaan akan berjalan dengan baik dan tidak terjadi tumpang tindih wewenang dalam menjalankan. Bananagi untuk saat ini, owner masih merangkap beberapa posisi dengan dibantu satu pegawainya. Next, aspek keuangan. Ada analisis kebutuhan investasi. Identifikasi dalam aspek kebutuhan investasi diantaranya adalah item investasi, jumlah setiap aspek investasi, harga per unit investasi, dan umur ekonomis sehingga nilai investasi untuk tahun pertama dan tahun-tahun berikutnya dapat diproyeksikan. Kebutuhan tenaga kerja Bananagi hanya ada satu orang untuk melayani pemesanan sekaligus
juga menjadi kasir. Berdasarkan data IMB, diketahui luas tanah sebesar 11 meter persegi dan luas bangunan 9 meter persegi. Next, ada analisis kebutuhan modal kerja. Hal-hal yang perlu diidentifikasi terlebih dahulu adalah item modal kerja, jumlah setiap item modal kerja, harga per unit modal kerja, dan asumsi pertumbuhan harga item modal kerja untuk memproyeksikan nilai modal kerja pada tahun-tahun berikutnya. Modal usaha awal yang digunakan saudara Adi Adniani sebesar 12.526.000 yang diperoleh melalui uang pribadi. Next, ada analisis biaya operasional, yaitu biaya produksi. Data total biaya produksi yang diperoleh dari pencatatan sederhana terhadap usaha Bananagi bisa dilihat di tabel ini dengan total biaya produksi sebesar 1.226.000. Next, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Di sini saya akan melanjutkan presentasi masih dalam keuangan, yaitu analisis biaya operasional mulai dari biaya non produksi. Jadi biaya non produksi di sini dapat dibagi menjadi dua, yaitu biaya pemasaran yang merupakan biaya-biaya yang terjadi untuk melaksanakan kegiatan pemasaran, dan juga biaya administrasi dan umum yang merupakan biaya-biaya untuk mengkoordinasi kegiatan produksi dan pemasaran produk. Jadi dalam tabel tersebut dapat dilihat biaya pemasaran yang diperlukan untuk usaha ini hanya satu banner dengan sebesar Rp200.000. Ada analisis rasio kelayakan keuangan. Dalam 1 tahun produksi dengan rincian produk tersebut diasumsikan semua produk dalam 1 tahun itu semua produk terjual, maka arus kas yang didapatkan per tahun sebesar Rp97.200.000. Sedangkan untuk besaran bunga yang ditetapkan di Indonesia saat ini sebesar 6,00%. Besaran bunga ini mengacu pada bunga BI rate. Maka dengan data yang ada dapat dihitung indikator-indikator aspek keuangan untuk dapat mengetahui kelayakan Bananagi dinilai dari aspek keuangannya. Selanjutnya ada perhitungan investasi. Jadi dalam tabel tersebut dapat terlihat ada 9 item beserta unit, satuan, nilai, dan umur ekonomis dari masing-masing item, dan sehingga diperoleh perhitungan investasi untuk usaha ini yaitu sebesar Rp11.995.000. Berikutnya ada payback period. Payback minimum yang diharapkan adalah 1 tahun sesuai dengan umur ekonomis tercepat dari salah satu item investasi. Menurut tabel payback period tersebut yang sudah dihitung dengan Microsoft Excel, dapat diperoleh bahwa lama pengembalian investasi Bananagi adalah 1 bulan 20 hari. Waktu tersebut lebih cepat dibandingkan payback minimumnya. Maka dari itu, investasi dikatakan layak berdasarkan perhitungan payback period yang sudah dilakukan. Berikutnya ada net present value atau NPV. Jadi discount rate yang digunakan adalah sebesar 6%. Berdasarkan perhitungan Microsoft Excel yang sudah dilakukan, diperoleh nilai NPV yang positif sehingga investasi dikatakan diterima dan layak untuk dilakukan. Kemudian ada average rate of return sekaligus rekap hasil perhitungan aspek keuangan. Jadi payback period untuk usaha Bananagi hanya diperlukan waktu selama 0,10 tahun atau sekitar 36 hari. Untuk NPV diketahui sebesar Rp84.115.000. Angka ini lebih besar dari 0, maka usaha dinyatakan layak. Hasil perhitungan untuk profitability index diketahui sebesar 10,07. Angka ini lebih besar dari 1, maka dinyatakan layak. Perhitungan internal rate of return diketahui sebesar 49%. Hasil ini lebih besar dari tingkat keuntungan yang diharapkan yang mengacu pada besaran BI rate yaitu 6,00% sehingga dinyatakan layak. Dan untuk perhitungan ARR atau average rate of return diketahui sebesar 10,07. Sekian yang dapat saya jelaskan. Untuk presentasi selanjutnya akan saya serahkan kembali kepada moderator. Adapun kesimpulan yang
kami dapat berdasarkan deskripsi dan analisis Banana Nagi yang telah dilakukan, terdapat 4 aspek yang dikatakan layak, yang terdiri dari aspek pasar, aspek pemasaran, aspek manajemen dan sumber daya, serta aspek keuangan. Dan terdapat juga 2 aspek yang dikatakan tidak layak, yaitu aspek hukum dan aspek lingkungan. Dikarenakan dari kedua aspek tersebut masih terdapat 1 penilaian dengan skor di bawah 2. Banana Nagi dinilai baik, bahkan bisa dikatakan sangat baik untuk usaha sejenis dengan kondisi yang sama pula. Hal ini dapat dilihat dari sisi aspek keuangan yang mampu melebihi target yang ditetapkan, yaitu mampu memenuhi kebutuhannya. Memiliki nilai payback period lebih kecil dari payback maksimum, net present value lebih besar 0, internal rate of return lebih besar tingkat keuntungan yang dikehendaki, dan average of return lebih besar dari minimum accounting rate of return yang dikehendaki. Pemenuhan kebutuhan akan permintaan produk yang setiap bulannya atau setiap pemesanan datang sangat dapat memenuhi dan menyelesaikan dengan tepat dan cukup. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Jika ada salah kata atau ucapan, mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Om Santi 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 Om.